Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan bersama seluruh dinas kesehatan kabupaten dan kota gelar pertemuan diseminasi hasil riset tuberkulosis Provinsi Sumatera Selatan. Agenda ini berlangsung di salah satu hotel di Palembang. Kegiatan ini menjadi ajang pemaparan temuan terbaru terkait kondisi TB di daerah serta strategi percepatan eliminasinya. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Resi Amalia tampil sebagai salah satu peneliti yang berkontribusi langsung dalam riset tersebut. Resi Amalia bergabung bersama para akademisi dan pakar kesehatan dari berbagai perguruan tinggi di Palembang yang secara kolaboratif menelusuri faktor risiko, kendala layanan, efektivitas program, dan pola penularan tuberkulosis selama beberapa tahun terakhir. Ketua Tim Riset Hamzah Hashim menegaskan, penelitian ini bukan sekedar proyek akademik, tetapi bagian dari kerja besar yang menuntut sinergi kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dan komunitas. Menurutnya, kasus tuberkulosis di Sumatera Selatan masih menjadi tantangan serius. Bebannya tinggi, persebarannya luas, dan tingkat keberhasilan pengobatan masih perlu terus didorong. Karena itu, ia menilai riset ini penting untuk memotret kondisi nyata di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data bagi pemangku kebijakan. Hamzah Hashim menjelaskan temuan riset memperlihatkan beberapa masalah klasik yang masih relevan, keterlambatan deteksi, kepatuhan pasien yang belum stabil, serta belum meratanya kualitas pelayanan TB di fasilitas kesehatan. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi ikut mempengaruhi keberhasilan program di daerah dengan akses layanan terbatas. Angka kasus yang tidak terlaporkan atau underreporting cenderung lebih tinggi. Kondisi ini menuntut strategi advokasi, edukasi, dan penguatan layanan primer yang lebih agresif. TB ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui dana Global Fund. Alhamdulillah ini melibatkan beberapa perguruan tinggi di wilayah Sumatera Selatan. Dalam ini Universitas Sriwijaya, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, lalu Stikes Abdi Nusa, Stikes Khadijah, Universitas Aisyah Palembang, dan Poltekkes Kementerian Kesehatan Palembang, Republik Indonesia. Ini kemudian kita bersama-sama dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan itu melakukan kegiatan riset terkait TB. Sebagaimana kita ketahui bahwa prevalensi TB atau kasus TB kedua terbanyak di dunia itu disumbang oleh negara kita, Indonesia. Nah, ini tentu menjadi tantangan yang luar biasa ke depannya untuk kita bersinergi antara perguruan tinggi, akademisi, kemudian praktisi. Kemudian tadi alhamdulillah ada kegiatan ini dihadiri juga oleh rekan-rekan profesi kesehatan baik dari IAKMI, dari IDAI, dan semua profesi kesehatan terkait. Ini merupakan sebuah bentuk nyata bagaimana pemerintah berupaya untuk melibatkan semua sektor, semua stakeholder, semua profesi untuk bersama-sama bersinergi untuk menurunkan prevalensi TB, di mana di tahun 2030 diharapkan kita bisa mencapai eliminasi TB gitu. Dan tentu tantangan ini tidak mudah karena memang beban TB kita di tanah air cukup tinggi. Melalui penelitian TB yang diselenggarakan dari riset ORTB ini, kita kemudian mencoba menganalisis ada 8 tadi tujuan khusus yang memang menjadi concern kita bersama, di mana penelitian tujuan khusus 1 sampai dengan 6 itu kita mengolah data sekunder yang memang menjadi data rutin pengumpulan data TB di Indonesia, yaitu ECTB dan data SIHA. Dalam kesempatan yang sama, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Resi Amalia menekankan keterlibatannya sebagai akademisi sekaligus praktisi kesehatan merupakan bagian dari komitmen nyata Universitas Muhammadiyah Palembang dalam mendukung agenda nasional eliminasi tuberkulosis 2030. Ia mengatakan riset ini bukan hanya mengungkapkan data, tetapi juga membantu pemerintah melihat celah yang masih menghambat penanganan TB. Resi Amalia menambahkan riset kolaboratif ini juga menilai kesiapan fasilitas kesehatan dalam menyediakan layanan diagnostik cepat seperti tes molekuler yang sangat menentukan percepatan identifikasi kasus.
Resi Amalia menilai, jika rekomendasi riset diimplementasikan secara konsisten, Sumatera Selatan memiliki peluang besar menurunkan kasus TB secara signifikan dalam 5 hingga 7 tahun mendatang. Kuncinya ada pada koordinasi lintas sektor, pendanaan yang tepat, serta komitmen politik daerah. Diseminasi hasil riset tuberkulosis kolaborasi dengan Kemenkes RI, dan di sini kami dilibatkan dari Universitas Sriwijaya, dari Universitas Muhammadiyah khususnya Fakultas Kedokteran Muhammadiyah, dan beberapa universitas atau institusi kesehatan yang ada di Kota Palembang. Sebetulnya ini adalah wahana yang sangat-sangat mumpuni bagi kami, terutama bagi mahasiswa kami khususnya di prodi profesi, karena kami melibatkan 2 orang mahasiswa sebagai enumerator pada saat pengumpulan data TB khususnya yang ada di Kota Palembang, dan ini adalah merupakan wahana baru bagi mereka dan pengalaman baru bagi mereka untuk nanti bisa langsung terjun ke masyarakat sebelum mengikuti proses selanjutnya menjadi seorang dokter yang seutuhnya, karena pada saat ini mereka masih dalam proses prodi profesi untuk mengikuti proses ujian kompetensi. Dan untuk hasil riset ini sangat-sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat, di mana memang yang harus kita sikapi di sini adalah kerjasama antara berbagai pihak, yaitu diantaranya kami dari akademisi, tidak hanya dari pemerintahan, tetapi ini kita juga merangkul hingga ke mahasiswa khususnya program studi kesehatan ataupun kedokteran yang ada di Kota Palembang. Dan tujuan dari ini adalah untuk mengentaskan atau menurunkan angka kejadian TB hingga nanti memang sesuai target pada tahun 2030. Oleh sebab itu kami dari akademisi khususnya dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah beserta 2 mahasiswa profesi ikut serta dalam menurunkan atau menekan angka kejadian TB hingga tahun 2030 ke depan. Mungkin demikian. Pertemuan diseminasi ini ditutup dengan sesi diskusi antara peneliti, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan perwakilan rumah sakit. Riset semacam ini diharapkan menjadi referensi berkelanjutan agar upaya penanggulangan TB di Sumatera Selatan tidak berjalan sporadis, tetapi tetap terarah dan berbasis bukti ilmiah. Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.